Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi sahabat sekalian dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di vlog kami Hakunet TV, tempat berbagi ilmu dan pengalaman. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali di channel kami Hakunet TV. Alhamdulillah, yang mana pada malam ini saya akan membuat vlog aktivitas keseharian saya selain dari bertani, kegiatan saya dalam hobi kolecer. Nah baiklah sahabat sekalian, sebelum kita lanjut ke videonya, silahkan yang belum subscribe di subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mengetahui video terupdate, video terbaru dari kami tentang pertanian bawang merah dan juga hobi kolecer ya. Dan itu pun yang hobi kolecer ya, karena selain saya bertani juga hobi saya itu di kesenian Sunda ya, kolecer. Karena seni kolecer ini tadinya turun temurun dari kakek saya yang dari ibu ya. Karena dulu kakek saya almarhum Mbadillah, kakek saya suka sekali ya dengan kesenian kolecer itu ya, seperti itu. Mungkin seninya itu mungkin diturunkan kepada saya ya, seperti itu. Nah baiklah sahabat sekalian, kali ini saya tidak akan membahas tentang pertanian ataupun kolecer ya. Malam ini saya akan, sebetulnya saya itu ingin mencoba kamera dari Fuji Film XA10 sahabat. Yang saya buat video ini, saya gunakan resolusi 1080 30 fps sahabat. Dan ini kondisinya ada di ruangan indoor sahabat ya. Ini saya sih mau mencoba, hanya sekedar mencoba kamera seperti itu. Nah baiklah sahabat, aktivitas keseharian saya selain dari bertani ya, ini workshop saya, tempat kerja saya, atau percetakan rumahan sahabat ya. Ini percetakan ini berdiri tahun 2017-an sahabat. Nah perlu diketahui sahabat, sebelum saya menceritakan aktivitas keseharian saya, nama asli saya Yusuf Edi Supriyatna, Kampung Babakan Pari, RT 2 RW 5, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya asli orang Babakan Pari, dan bapak saya asli orang Babakan Pari juga, RT 2, dan ibu saya masih asli orang Babakan Pari, cuman beda RT ya, RT 1. Dan saya sekolah dulu di SMK Eka Prasetya 1997 1998 gitu. Dan keseharian saya selain dari bertani ya sahabat, sebetulnya saya itu usaha saya sebelum saya terjun ke percetakan, sebelum saya membuka usaha percetakan, terus saya ikut orang tua juga membantu dalam budidaya bawang merah begitu. Saya sebelumnya tahun 2000 saya berangkat ke Saudi Arabia sahabat. Jadi ceritanya saya itu
TKI sahabat ya, TKI Tenaga Kerja Indonesia tahun 2000 sahabat. Tahun 2000 saya berangkat ke Arab Saudi. Nah sahabat sekalian, saya bekerja di Arab Saudi tahun 2000, saya berangkat tahun 2000. Dan majikan pertama saya itu, saya masih ingat, Samil Ar-Zahrani kalau tidak salah, karena ini udah beberapa tahun yang lalu ya sahabat. Jadi saya bekerja di coffee shop ya, di tempat pembuatan kopi, dan juga di pembuatan jus ya, di jus bar dan di kopi bar dulu itu. Setelah saya jadi, kalau bahasa Arabnya itu mu'alim gitu, jadi saya biasa membuat kopi dan membuat jus seperti itu. Dan juga saya sebagai waiter juga begitu. Nah dari situ, setelah sekian lama kerja di majikan saya yang pertama sahabat, berhubung majikan saya ini orangnya gimana ya, tidak baik lah, gaji saya tidak dibayar seperti itu, dan majikannya kurang perhatian terhadap bawahan, dan akhirnya saya bekerja di tempat lain gitu. Kalau istilah dulu itu kabur dari majikan, dan saya mendapatkan kerja di orang Burma, di tempat penjualan komputer, laptop, dan juga CCTV ya, dan juga komponen-komponen yang ada di dalam komputer, perakitan komputer, dan juga perakitan CCTV, dan aksesoris lainnya seperti sistem hardware dan juga printer begitu. Nah dari situlah sahabat, saya mendapatkan pengalaman dari orang-orang terdekat saya, seperti orang Mesir, orang Pakistan, India, Palestina, mana lagi ya, banyak begitu. Dan alhamdulillah setelah saya mendapatkan pengalaman dari situ, akhirnya setiap saya gajian, saya kumpulkan komputer, saya merakit sendiri, dan akhirnya saya kirimkan ke sini. Sampai saat ini masih ada ya sisa-sisanya, komputer lama saya masih ada. Dan akhirnya sampai saat ini, setelah saya pulang dari Arab Saudi, singkatnya saya pulang dari Arab Saudi. Nah disitulah saya mendapatkan ide untuk membuka usaha sendiri di bidang yang saya geluti waktu saya kerja di Arab Saudi begitu sahabat sekalian. Nah setelah itu saya buka usaha saya yang sekarang ini dari tahun 2017 ya, karena saya pulang dari Arab Saudi itu kalau tidak salah 2015 ya. 2017 saya buka usaha, dan pertama usaha itu belum ada apa-apa ya, belum ada mesin, belum ada mesin cutting, belum ada mesin press, belum tahu bagaimana cara pembuatan stempel. Saya itu pertama buka usaha itu servis komputer, dan juga instalasi ulang operating system atau Windows ya. Dan juga mungkin ada orang-orang yang mempunyai komputer atau laptop seperti itu, permasalahannya seperti apa, tukang servis lah seperti itu sahabat. Dan setelah itu mungkin
Akhirnya saya mempunyai ide yang lain selain dari servis. Saya membuka usaha servis. Akhirnya saya membeli satu buah printer ya, satu buah printer merek Epson L120. Saya masih ingat itu. Saya beli di Jakarta ya, padahal di sini juga banyak. Mungkin dulu itu sekalian saya waktu itu dulu beli alat-alat sablon ya, karena basic saya di sablon itu sangat minim, dan akhirnya saya belajar otodidak dari YouTube, dan akhirnya alhamdulillah ya, perkembangan dari sablon itu sangat bagus begitu, dan banyak setelah saya bisa begitu, banyak orang-orang yang di sekitar sini, anak-anak muda dan juga anak-anak kecil, bawa kaos sendiri, bawa kaos kosong, saya sablon, dan akhirnya alhamdulillah bisa saya menjual produk saya begitu. Dari hasil belajar otodidak, akhirnya saya bisa menyablon kaos seperti itu. Nah, setelah sablon saya kuasai, akhirnya saya menambah pekerjaan lain dan membeli mesin. Pertama saya beli, setelah mesin printer, saya beli mesin cutting ya sahabat. Jadi mesin cutting ini adalah stiker timbul ya, bahannya bahan stiker reflektif atau vinil begitu. Saya buat untuk atau konsumen yang membutuhkan desain gambar di mobil ataupun di motor begitu. Nah, setelah itu bertambahlah kerjaan saya selain dari cetak foto, sablon, akhirnya langsung ke cutting stiker begitu. Dan bukan hanya cutting stiker, dan juga di sini saya juga membuat sablon polyplek begitu. Nanti mungkin sahabat bisa lihat ya hasil karya saya untuk pembuatan stiker bahan reflektif begitu. Dan juga selain dari stiker cutting, saya juga membuat stiker glossy dan vinil sahabat. Nah, setelah akhirnya bertambahlah usaha saya, selain dari cutting stiker, sablon dan cetak foto, saya nambah lagi usaha di bidang cetak undangan ya. Karena cetak undangan itu biasanya kalau percetakan yang besar, mereka menggunakan mesin toko atau digital offset begitu, dan mesin-mesin mahal lainnya ya. Yang cuman di sini walaupun usaha kecil-kecilan ya, usaha rumahan, walaupun saya menggunakan mesin biasa ya, sederhana, alhamdulillah sedikit demi sedikit saya bisa membeli beberapa mesin yang ada di depan saya ini sahabat. Nah, setelah itu menambah lagi ya mesin stempel sahabat. Karena stempel itu ada dua, stempel manual dan stempel otomatis begitu. Kalau mesin otomatis saya merakit sendiri menggunakan, untuk penyinarannya saya menggunakan lampu UV ya, 3 lampu saya ngerakit sendiri ya. Setelah manual sudah saya kuasai, akhirnya banyak konsumen datang nanyain stempel otomatis sahabat. Nanyain stempel otomatis, banyak konsumen yang nanyain stempel otomatis. Nah, disitulah
saya mencari solusi bagaimana saya bisa membeli mesin stempel otomatis. Namun dengan kesabaran saya dalam usaha, akhirnya alhamdulillah mesin otomatis bisa saya beli juga seperti itu. Dan banyak konsumen-konsumen yang di sekitaran Babakan Pari, Desa Tangkil, dan juga sekolahan saat mencetak dokumen, mencetak undangan, ataupun mencetak yang lainnya. Jadi kalau seandainya ada mesin yang rusak, saya dibawa ke tempat servis, sahabat. Nah, disitulah timbul keinginan saya ingin bisa bagaimana caranya servis komputer, servis printer. Karena kalau saya bawa ke tempat servis paling sedikit mengeluarkan biaya 350.000, apalagi kalau misalkan ada masalah di print head seperti itu, biayanya malah lebih besar. Makanya keinginan saya untuk mengetahui bagaimana cara servis printer. Saya masih ada teman ya, sharing pengalaman dengan teman saya. Akhirnya selain saya tanya-tanya kepada mereka dan saya belajar otodidak, akhirnya alhamdulillah saya bisa memperbaiki mesin printer kalau ada kerusakan seperti itu, sahabat. Nah, itulah sahabat perjalanan saya. Usaha keseharian saya itu adalah di percetakan gitu, percetakan rumahan. Saya membuka usaha sendiri. Nah, sahabat sekalian, begitulah awal mula perjalanan saya. Selain dari membantu orang tua ke kebun, dan keseharian saya itu adalah di percetakan perumahan ya, percetakan yang tidak besar, percetakan yang biasa-biasa saja. Namun artinya walaupun kecil begitu, tapi punya sendiri dan produksi sendiri seperti itu. Bukan istilahnya saya membuat orderan ke orang lain. Mungkin kalau banner ya sahabat, saya belum punya mesin banner. Kalau ada orderan mesin banner, saya membuat desain sendiri, saya mencetak ke orang lain kalau banner. Selain dari itu ya, undangan, nota, kwitansi, stempel manual, stempel otomatis, stiker cutting, stiker glossy, stiker vinil, terus servis printer, ATK dan sebagainya. Sahabat sekalian, kegiatan saya setiap hari ya, kalau pagi bangun pagi, kalau ada pekerjaan di percetakan, saya kerja dulu ya seperti itu. Mungkin kalau ada pesanan dari Desa Tangkil ya, Pak Ule khususnya yang ada di Tangkil, terima kasih banyak yang memberi kepercayaan kepada kami dalam pengadaan CCTV, begitu, pengadaan juga pembuatan stempel ataupun yang lainnya. Dan juga sahabat perlu diketahui ya, kembali yang tadi ya sahabat, pagi setelah saya bekerja ya, kalau ada pekerjaan saya bekerja dulu di percetakan sampai duhur biasanya itu. Setelah sholat duhur, itu pun kalau ada pekerjaan ya di sini. Setelah duhur barulah saya ke kebun begitu. Apa saja pekerjaan yang ada di kebun, begitu saya kerjakan begitu ya. Apalagi kalau seandainya ada begitu. Nah, disitulah saya setiap hari pagi itu saya sudah berangkat dari sini gitu. Cuman di sini ada istri saya yang jaga di tempat ini ya. Istri saya yang jaga dan saya berangkat ke kebun langsung ya. Karena kalau pekerjaan di kebun itu tidak ada beresnya begitu. Apalagi kalau
mulai penanaman bawang merah itu dari pengolahan tanah sampai pembuatan bedengan. Jadi pekerjaan itu sangat banyak, sahabat. Jadi waktu saya di percetakan itu hanya sedikit gitu, tapi kalau seandainya pekerjaan di sini banyak juga begitu, saya terkadang tidak ke kebun. Tapi kebanyakan sih walaupun seandainya di sini banyak pekerjaan begitu, karena demi orang tua, saya membantu orang tua, saya tinggalkan begitu ini. Begitu, sahabat. Nah, ini sahabat, ini komputer saya ya. Alhamdulillah saya rakit sendiri. Speknya tidak terlalu tinggi, core tuh kuat, udah di overlock. Chipsetnya chipset 775, harddisknya 1 tera, sudah cukup buat saya ya. Kalau seandainya mungkin saya gunakan komputer yang lebih mahal, i7 atau i9 begitu, untuk harganya itu sendiri sangat mahal ya. Buat saya ini lebih dari cukup ya. Dan ini Adobe Premiere yang biasa saya gunakan, aplikasi yang biasa saya gunakan dalam pengeditan video atau rendering video, sahabat. Nah, sahabat, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.